Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan fisik dan motorik. Poin-poin yang akan saya bahas sekarang adalah yang pertama ada definisi perkembangan fisik dan motorik, yang kedua konsep dasar perkembangan fisik dan motorik, ketiga teori yang relevan dan sejarahnya, kemudian yang keempat contoh kasus beserta analisa, dan yang terakhir ada kuis 5 soal. Oke, kita masuk yang ke pertama, definisi perkembangan fisik dan motorik. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi perkembangan itu sendiri. Jadi, perkembangan dalam pembahasan psikologi perkembangan manusia yaitu perubahan yang dialami seseorang menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, berkesinambungan, menyangkut fisik maupun psikis, menyangkut jasmani maupun rohani. Nah, perkembangan fisik itu meliputi pertumbuhan dan perubahan fisik, kesehatan dan masalah fisik, dan keterampilan motorik. Nah, di sana kita mengenal pertumbuhan. Jadi apa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Jika perkembangan tadi adalah perubahan yang dialami seseorang secara progresif, berkesinambungan, menyangkut fisik dan psikis, kalau pertumbuhan itu adalah perubahan kuantitatif ya, yang di dalamnya organ itu berubah ukurannya, berubah strukturnya. Bisa dibilang pertumbuhan itu bisa diukur panjangnya, tinggi rendahnya, atau besar kecilnya. Nah, sementara perkembangan itu melingkupi aspek termasuk dalam juga pertumbuhan. Nah, perkembangan fisik juga di dalamnya terdapat keterampilan motorik. Nah, oleh karena itu disebut namanya perkembangan fisik dan motorik, karena memang keduanya saling berkaitan. Sekarang kita masuk ke perkembangan motorik atau motor development. Di sini ada 3 paragraf definisi yang akan saya bacakan. Perkembangan motorik adalah perkembangan gerak tubuh yang menjadikan otak sebagai pusat kontrol dalam melakukan gerakan. Saraf dan otak saling berkoordinasi untuk menghasilkan suatu gerakan. Kemudian perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Dan yang ketiga ada perkembangan motorik adalah perkembangan di mana seseorang sudah mulai mampu mengontrol gerakan yang diperoleh dari pengalaman yang ia rasakan. Nah, dari 3 definisi tadi ada beberapa poin, yaitu perkembangan motorik itu adalah interaksi, kemudian kematangan makhluk, kemudian lingkungannya. Jadi kesimpulannya, perkembangan motorik adalah perubahan secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh secara interaksi antara faktor kematangan dan pengalaman selama kehidupan manusia. Menurut Rini Hildayani. Oke. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu konsep dasar perkembangan fisik dan motorik. Dalam poin ini ada beberapa yang bisa kami sampaikan, yaitu adalah tahap perkembangan manusia, kemudian pola pertumbuhan bayi, kemudian yang ketiga ada gerakan motorik. Nah, masuk yang pertama, tahap perkembangan manusia. Jadi, tahap manusia berkembang itu ada 8. Pertama ada masa pranatal atau dalam kandungan, dan masa bayi, masa kanak-kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa pertengahan atau dewasa madya, dan dewasa akhir atau tua. Oke, dalam semua tahap ini jika kita bahas satu persatu pastinya akan memakan banyak waktu ya. Jadi di sini kami akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja dalam setiap masa perkembangan tersebut.
Yang pertama ada masa pranatal, itu masa kandungan yang sudah dibahas pada kelompok sebelumnya. Nah, kemudian ada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Poin-poin pentingnya adalah di sini ada yang namanya pertumbuhan cephalocaudal dan proximodistal. Apa itu? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada perkembangan motorik halus dan kasar, juga nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian ada juga dynamic system theory. Ini nanti juga akan ada slide khususnya. Lanjut ke perkembangan berikutnya, ada masa kanak-kanak awal 2-8 tahun. Ini adalah masa-masa golden age, masa-masa emas ketika anak menyerap segala hal yang dia dapatkan dari lingkungan. Kemudian anak di sini sudah bisa self-help, maksudnya ada yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa ke WC sendiri. Lanjut ada masa usia sekolah 8-12 tahun. Biasanya pada usia ini perempuan itu lebih cepat pertumbuhannya daripada laki-laki. Kita tahu waktu kita SD dulu melihat teman-teman perempuan kok sudah pada berkembang lebih cepat ya, sudah pada jerawatan, sudah pada kelihatan lebih dewasa secara fisik. Nah, kemudian biasanya ketika masuk SMP atau SMA mulai nih yang laki-laki menyusul, mulai lebih tinggi. Yang awalnya mungkin perempuannya lebih tinggi duluan, nah pada SMP atau SMA kita yang laki-laki biasanya baru kelihatan lebih menyusul dari sisi tinggi dan sebagainya. Lanjut ke masa remaja 12-15 tahun. Ini identiknya dengan masa puberti ya, atau pubertas, dimana mulai kalau yang laki-laki dadanya mulai bidang, suaranya mulai berat. Kalau yang perempuan mungkin rasio ukuran pinggulnya membesar gitu ya, dan yang kita tahu lah segala macam. Ini juga identik dengan masa-masa labil ya. Itu karena emosi sedang berkembang di sana, mulai menyesuaikan emosi dengan dunia nyata, ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu ya. Masa-masa labil yang mulai stres, galau dan segala macam, mulai mencari jati diri, mencari pasangan ya. Hal-hal yang sudah kita alami semua ya, insya Allah. Kemudian ini dewasa muda, nah ini 18-40 tahun. Ini adalah masa-masa kejayaan. Maksudnya ini adalah masa optimal dari segi fisik, mental, psikologis, jasmani dan rohani. Di sini kita usia produktif, kita bisa bekerja, menghasilkan karya, berkontribusi. Kalau bahasa anak sekarangnya tuh berimpact untuk kehidupan ya. Nah, kemudian ada dewasa madya 40-65 tahun. Di sini ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan motorik. Maksudnya mulai rabun ya, mulai pikun, meski masih bisa, tidak separah sudah yang ketika tua nanti. Cuman pada usia ini ya beberapa individu akan mulai mengurangi aktivitasnya gitu. Sudah mempersiapkan masa-masa pensiunnya. Nah, kemudian ada dewasa akhir, yaitu di atas 65 tahun. Nah, ini adalah masa lanjutan penurunan dari yang masa sebelumnya. Di sini mulai menurunnya sistem tubuh. Kalau yang tadi fungsi fisik dan motorik, yang di sini dewasa akhir sudah mulai penurunan sistem tubuh seperti pencernaan, daya otak ya. Ini mulai masa-masa yang tua ya, kalau kita bahasakan sepuh gitu. Mulai muncul ada yang biasa orang sebut orang sepuh itu nanti ada pubernya lagi gitu ya. Nah, ada yang gitulah segala macam fenomenanya. Nah, itu dari tahap perkembangan manusia. Kemudian ada poin di sini mengenai konsep dasar perkembangan fisik motorik, ada pola pertumbuhan bayi. Jadi pola pertumbuhan bayi itu ada dua ya. Di sini yang tadi kita sebut sebelumnya ada cephalocaudal dan ada proximodistal. Nah, apa itu? Pola cephalocaudal adalah pertumbuhan awalnya terjadi mulai dari bagian kepala atau bagian atas, kemudian berangsur turun ke organ yang di bawahnya. Nah, itu seperti yang ada di gambar berikut. Kemudian ada pola proximodistal, yaitu pertumbuhan dimulai dari batang tubuh bagian tengah ya, baru kemudian menyebar ke bagian sekitarnya. Nah, seperti yang ada di gambar berikut ini.
Jadi perbedaannya terletak pada dari mana mulai pertumbuhan itu beranjak ya, dari mulainya dari mana dulu gitu. Nah, lanjut ke poin berikutnya, ada gerakan motorik itu dibagi dua, motorik halus dan motorik kasar. Apa itu motorik halus, apa itu motorik kasar ya? Motorik halus atau bahasa Inggrisnya fine motor skill itu simpelnya aktivitas otot kecil seperti jari, misalnya lengan. Gerakannya contohnya menggenggam, ya gitu ya. Atau kalau misalnya ketika usia sekolah, PAUD itu motorik halus itu dilatih dengan kayak memainkan benda-benda kecil, apa yang plastik yang bisa dibentuk-bentuk itu ya. Kemudian apa itu motorik kasar? Motorik kasar atau bahasa Inggrisnya gross motor skill, simpelnya itu otot besar ya, menggunakan otot yang besar untuk bergerak motor ya, bermotorik, seperti berlari, berjalan, duduk ya, memanjat gitu. Nah, itu mengenai konsep dasar perkembangan fisik motorik. Kita lanjut ke bagian teori. Apa teori yang relevan dan bagaimana sejarahnya? Di sini kami mendapatkan teori yang relevan, yaitu dynamic system theory. Teori yang disampaikan oleh Esther Telen dan Linda Smith pada tahun 1990-an. Nah, apa maksud teori ini? Teori ini mengatakan bahwa gerakan itu atau kemampuan motorik itu adalah hasil dari interaksi. Dari mana? Interaksi yang dari bagian dalam individu beserta bagian luarnya atau lingkungannya. Nah, jadi dinamis di sana. Jadi bayi harus merasakan sesuatu di lingkungannya dulu, yang kemudian dari lingkungan akan memotivasi mereka untuk bertindak. Nah, makanya disebut dynamic karena ada faktor yang dinamis di sana. Kemudian bagaimana sejarah teori ini? Nah, kami tidak menemukan sejarah spesifik ya, tapi kami di sini bisa menyampaikan latar belakangnya. Ya, jadi dahulu perkembangan anak itu cenderung dilihat secara linear ya, secara pandangan yang kaku gitu. Ketika anak itu urutannya merangkak dulu, baru kemudian berjalan atau kemudian berdiri gitu ya. Intinya tahapnya harus kaku gitu. Nah, kemudian muncullah teori ini yang disampaikan oleh Esther Telen dan Linda Smith, dynamic system theory, yang mengatakan bahwa tidak harus begitu ya. Perkembangan itu bisa dinamis, tidak harus secara linear. Nah, oke, kemudian kita poin terakhir yaitu contoh kasus dan analisa. Di sini kami mengutip dari buku saja ya, karena melihat sepertinya setelah kami cari-cari, kasus dan analisa itu lebih enak kalau terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, sementara kami tidak melakukannya, jadi kami menemukan buku yang di sana mereka melakukan penelitian kepada anak TK. Jadi dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa anak usia 5-6 tahun yang rajin masuk ke taman kanak-kanak memiliki perkembangan motorik yang sesuai harapan daripada mereka anak-anak yang tidak datang atau jarang datang ke TK. Kenapa? Karena mereka yang jarang datang itu sering ketinggalan pelajaran yang merangsang perkembangan motoriknya. Jadi di TK, di sini penelitian dilakukan di RA Zahira Kids Medan. Jadi di sana dipelajari anak-anak diajarkan perkembangan motoriknya. Nah, seperti menggunting pola, menggambar, mengajikan baju, senam, memanjat, dan menirukan gerakan sholat. Nah, jadi anak-anak yang rajin masuk dan mengikuti pelajaran itu perkembangannya sesuai harapan. Sementara anak-anak yang tidak datang itu kurang ya dari skor perkembangannya. Kemudian perkembangan motorik anak di sana itu atau di sekolah di sana tergantung dengan metode yang diberikan guru apakah cocok atau tidak. Jadi tidak semua anak cocok dengan perkembangan rangsangan yang diberikan. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tadi kita membahas definisi, konsep dasar, teori, dan analisa kasus. Adapun untuk kuis bisa kami tuliskan di deskripsi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.